Ketika beliau pulang, beliau cuma berwasiat, jangan tinggalkan apa yang pernah anak ajarkan. Jangan lupakan apa yang pernah anak kasih. Dalam nilai kecil pun jangan pernah dilupakan, apapun itu. Dan ini saya akhirnya dalam tanda kutip terpaksa harus melakukan klarifikasi seperti ini karena ternyata beritanya makin digoreng-goreng ya, digoreng orang yang menggorengnya ya. Siapakah penggorengnya? Saya tidak tahu, yang jelas niatnya semangat betul ya. Kita tahulah kelompok yang mana gitu. Jadi ketika itu saya bersama Habib Bahar sebagai murid beliau, saya banyak dikenalkan dengan tokoh yang datang ke lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya saudara Refli Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Udah nonton kan video tadi? Nah, gue mau ngasih tahu tadi itu yang ngomong namanya Rizal Afif. Rizal ini pernah jadi narasumber di podcastnya Refli Harun. Lo denger dong cerita bagaimana Rizal berbohong dan kebohongannya itu diketahui sama Refli Harun, dan Refli Harun ngundang dia di podcastnya untuk diwawancarai demi membela Munarman, demi membersihkan namanya Bahar Smith dengan bayaran 7 juta. Kelompok Kadrun, mereka menyerang pasangan gay yang diundang dalam podcast Deddy Corbuzier, tapi mereka menjadikan seorang penjahat kelamin, predator anak-anak, dan diundang dalam acara Refli Harun yang bernama Rizal Afif yang mengaku-ngaku sebagai mantan narapidana terorisme, tapi ternyata adalah seorang penjahat, predator anak-anak. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refli Harun, dan setelah itu tersangka kasus penculikan anak Rizal Afif lewat videonya mengaku disuruh berbohong sebagai ex-napi teroris atau napiter untuk memperbaiki citra Habib Bahar bin Smith sekaligus membela terdakwa kasus terorisme Munarman. Sebuah video yang memperlihatkan pengakuan tersangka kasus penculikan Rizal Afif mengaku diberi uang 7 juta rupiah oleh Refli Harun untuk berbohong sebagai ex-napiter demi membela Munarman. Viral di media sosial video pengakuan Rizal Afif diberi uang 7 juta oleh Refli Harun pun agar berbohong sebagai aktivis demi membela Munarman. Itu viral usai diunggah pengguna Twitter Jumianto_RK, sepertinya dilihat pada Jumat 27 Mei 2022. Nyelonong sejutanya netizen itu meminta kepada aparat kepolisian agar menangkap Refli Harun dan memproduksi informasi bohong lewat podcastnya. Sepandai-pandainya Refli Harun melompat, akhirnya jatuh juga. Pemilik podcast Refli Harun memproduksi fitnah hoax. Acara disetting Rizal Afif dikasih duit 7 juta untuk berbohong. Dilihat dari video tersebut tanpa Refli Harun awalnya membeberkan identitas lengkapnya beserta alamat tempat tinggalnya. Dia menjelaskan video pengakuannya itu sebagai klarifikasi terkait fakta ia sebagai ex-napiter. Ia pun menegaskan bahwa dirinya bukanlah mantan narapidana terorisme. Saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberikan klarifikasi terkait fakta pengakuan saya sebagai ex-napiter adalah tidak benar atau bohong, ungkapnya. Rizal Afif pun menjelaskan awal mula dirinya kenal dengan Refli Harun. Ketika itu pakar hukum tata negara tersebut berkunjung ke lapas Gunung Sindur untuk membesuk Habib Bahar bin Smith. Bermohon pada saat saya sebagai narapidana di lapas Gunung Sindur. Ketika itu saya bersama Habib harus bagi murid beliau. Saya banyak dikenalkan kepada tokoh yang datang ke lapas Gunung Sindur, termasuk Refli Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar, tuturnya. Saat itu, kata Rizal Afif, Habib Bahar berpesan kepada dirinya, jika nantinya ia bebas, dia akan meminta bersaksi di podcast Refli Harun untuk berbicara bahwa Bahar tidak radikal,
Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar bin Smith tidak radikal dan beliau seorang yang NKRI, bebernya. Dirinya meminta bersaksi bahwa Habib Bahar tidak radikal untuk mematahkan pernyataan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Dari Lapas Gunung Sindur, Rizal Afif mengaku dihubungi oleh Refli Harun untuk hadir di podcastnya. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Dudung sebagai kasat. Dan kemudian setelah saya bebas dari Lapas Gunung Sindur, saya dihubungi oleh Refli Harun untuk datang ke podcast beliau, jelasnya. Adapun isi podcast tersebut menurut Rizal Afif sesuai dengan pesan dari berharap di mana dirinya dimintai untuk berbohong menjadi sebagai ex-napiter demi membantah tudingan bahwa Munarman terlibat jaringan terorisme di isi podcast. Isi podcast sejalan dengan pesan Habib dan sudah diketahui oleh saudara Refli Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex-napiter untuk mengangkat citra beliau, Habib Bahar, dan sekaligus menyangkal saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme. Itu tidak benar, ucapnya. Setelah tampil di podcast tersebut dan berbohong sebagai ex-napiter, terjadi pembela Munarman, dan Rizal Afif pun mengaku diberi uang 7 juta oleh Refli Harun. Selesai acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refli Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah, ujarnya. Menurut Eko Kun tadi, hal tersebut dilakukan dengan tujuan sudah terdakwa tindak pidana terorisme Munarman, seserahan Bahar bin Smith, dan Refli Harun. Waduh, kabarnya Rizal Afif dibayar juga untuk berbohong. Mempan, tapi kasnya Refli Harun, kata Eko Kun tadi pada akun Twitter pribadinya pada Minggu 5 Mei 2022. Tujuannya membela Munarman atas arahan Habib Bahar. Refli, sambungnya Eko Kun tadi, lantas mirip bahwa gerombolan ini memang suka berbohong, namun mengaku paling beragama. Tersangka kasus penculikan anak, Rizal Afif, lewat videonya mengaku disuruh berbohong sebagai ex-napi teroris atau napiter untuk memperbaiki citra Habib Bahar bin Smith sekaligus membela terdakwa kasus terorisme Munarman. Sebuah video yang memperlihatkan pengakuan tersangka kasus penculikan Rizal Afif mengaku diberi uang 7 juta rupiah oleh Refli Harun untuk berbohong sebagai ex-napiter demi membela Munarman viral di media sosial. Video pengakuan Rizal Afif diberi uang 7 juta oleh Refli Harun pun agar berbohong sebagai aktivis demi membela Munarman. Itu viral usai diunggah pengguna Twitter Jumianto_RK, sepertinya dilihat pada Jumat 27 Mei 2022. Nyelonong sejutanya netizen itu meminta kepada aparat kepolisian agar menangkap Refli Harun dan memproduksi informasi bohong lewat podcastnya. Sepandai-pandainya Refli Harun melompat, akhirnya jatuh juga. Pemilik podcast Refli Harun memproduksi Vita Hoax, acara disetting Rizal Afif dikasih duit 7 juta untuk berbohong. Dilihat dari video tersebut tanpa Refli Harun awalnya membeberkan identitas lengkapnya beserta alamat tempat tinggalnya. Dia menjelaskan video pengakuannya itu sebagai klarifikasi terkait fakta ia sebagai ex-napiter. Ia pun menegaskan bahwa dirinya bukanlah mantan narapidana terorisme. Saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberikan klarifikasi terkait fakta pengakuan saya sebagai ex-napiter adalah tidak benar atau bohong, ungkapnya. Rizal Afif pun menjelaskan awal mula dirinya kenal dengan Refli Harun. Ketika itu pakar hukum tata negara tersebut berkunjung ke Lapas Gunung Sindur untuk membesuk Habib Bahar bin Smith. Bermohon pada saat saya sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur. Ketika itu saya bersama Habib harus bagi murid
Beliau, "Saya banyak dikenalkan kepada tokoh yang datang ke lapas Gunung Sindur, termasuk Refli Harun, yang saat itu membesuk Habib Bahar, tuturnya. Saat itu, kata Rizal Afif, Habib Bahar berpesan kepada dirinya, jika nantinya ia bebas, dia akan meminta bersaksi di podcast Refli Harun untuk berbicara bahwa Bahar tidak radikal. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar bin Smith tidak radikal dan beliau seorang yang NKRI, bebernya. Dirinya meminta bersaksi